Halo, kembali lagi di channel kami Sendok Tembok TV. Salam ngadu. Tentang seseorang yang sempat viral. Narasumber pampang nama ya deh. Oh. Kembali kumaha pas ketemuan? Gitu apa bu? Seru anjing itu. Aing mah bagang. Anjing ieu mah nya. Kumaha lulusnya olahraga ieu mah olahraga. Boleh sih kan kamu. Halus tuh. Halus tapi orang aya baturan Gimana? di tempat gym. Boleh. Di sini maneh Gym naon gym master jadi gym master. Eta mah game master, Oh, bos. maaf. Gym ya mah gym, Oh, gym olahraga. Kesehatan. Siap. Iraha tuh panggil kan bisa tuh. Boleh lah. Aduh anjing, sibuk euy. Jelema sibuk biasa. Coba tuh di trank lah. Suganya Sugana. kita tarekatan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tah, iya baturan orang teh gawe tempat gym teh euy. Ade kilo awalna. Benernya. Sediga aderei-nya. Hah? Sediga aderei. Sugan mah ade kobra. Madepnya awakna. Asli sade ieu deh. Baturan orang, sok kenalkeun atuh. Perkenalkan, nama saya Yana Febriansyah. Saya bekerja di salah satu mega gym di Indonesia. Tepatnya sebagai jasa kesehatan dan kebugaran, gitu. Tepatnya sebagai personal trainer, gitu. Personal trainer. Yang biasa menangani orang-orang yang mau hidupnya lebih sehat, lebih teratur lagi dan lebih bugar lagi, gitu Pak. Gitu. Ya. Iya pak, itu keluhan. Gimana? Awak. Jadi si telinga tuh keluar cairan pak. Itu. Jadi kia pak, kemarin teh teman saya ketemuan nih sama cewek Ya gimana? Insecure cenah. insecure cina, Karena dengan apa bentuk tubuh yang seperti ini budayut. Gimana? Waduh. Ya, ini apa? Apakah bapak Cara-caranya bisa punya tips dan trik gitu lah. buat bikin rada enakeun ya pak? Lebih atletis lah. Nah, kalau melihat sedikit dari postur tubuhnya bapak-bapak di sini, nggak begitu kadar fatnya itu atau kadar lemaknya nggak begitu tinggi banget. Bahkan klien saya pun ada yang lebih dari kalian kadar fatnya. Jadi kalau misalkan ingin lebih proporsional lagi, ya salah satunya dengan olahraga dan pola hidup yang baik, Pak. Gitu. Jadi pola makan harus dijaga juga. Oh, jelas, sangat jelas. Yang pertama, yang paling orang-orang kurang itu yaitu karbohidrat dan kandungan gula yang kita makan, Pak. Gitu. Itu kan kadar buat ningkatin si fat atau lemaknya tuh lebih cepat lagi gitu. Nah, jadi kurangin aja dulu kandungan karbohidrat dan gula sehari-harinya gitu, Pak. Gitu pak. Kalau boleh tahu Pak, itu sudah berapa lama ya? Kalau saya sih sebetulnya kan kebetulan lulusan dari salah satu universitas swasta yang bergerak di bidang olahraga, dan ada tetangga saya dia ngajak untuk bekerja di salah satu mega gym di Bandung. Oh, di gitu. Di Bandung mah tempatnya. Kan nyambung tuh dari olahraga ke gym gitu. Oh iya, sama-sama olahraga. Betul. Olahraga, Kesehatan. kesehatan. Sip. Tapi gini pak, sekarang kan lagi musim pandemi nih. Apakah aman kita pergi ke gym atau gimana? Ke tempat gym itu Dikhawatirkan aman juga. nggak? Ada yang dikhawatirkan nggak? Nah, kan cerita dulu nih singkat. Pada saat awal-awal pandemi ini masuk Indonesia, ya tepatnya di bulan Maret, emang seluruh mega gym atau gym-gym kecil juga tutup semuanya. Oh, total. Ya, dikarenakan pemerintah menyarankan untuk tutup, yang mana tutupnya itu salah satu tempat yang beresiko tinggi gitu penularan si Berpotensi COVID-nya gitu. tuh. Iya, berpotensinya tinggi gitu penularannya, karena kan di dalam ruangan, Oh, iya. bukan ruangan terbuka Buka. gitu. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, seluruh mega gym atau gym-gym kecil, nah itu tuh mengajukan untuk buka kembali dengan syarat protokol yang sangat teramat aman. Ya seperti misalkan udah pada umum cek suhu tubuh sebelum masuk,
Kalau misalkan di atas 37,2 itu tidak boleh masuk. Masuk. Nah, terus yang paling sangat amatnya apa? Teramat pentingnya tuh before and afternya sebelum melakukan exercise itu dibersihin sama disinfektan. Dan pada saat tutup juga itu ada tim yang membersihkan di seluruh area gitu. Jadi Berarti sudah benar-benar bersih gitu. aslinya Iya. bisa aman bisa. Terjaga. Aman. Ini nggak akan ada kekhawatiran Yes, betul. tersendiri ya. Betul. Kecil lah. Mungkin itu faktor penurunannya mungkin dari keringat, bekas-bekas itu mungkin ya. Iya, nah yang dikhawatirkan itu dari keringat, dari udara gitu kan, dari alat yang kita pakai gitu. Oh. Setelah pakai semprot dulu disinfektan, lap, lalu dipakai lagi gitu. Jadi aman lah buat bapak di sini untuk pergi ke gym gitu. Siap. Pak. Siap. Lumayan tah teh. Oh. Lumayan eta tah. Kere beteng gitu misalkan ada. Tapi bisa Pak kalau berat-berat kayak gini gitu? Jangankan yang gitu Pak, yang benar-benar kayak hamil juga bisa Pak. Bisa Gitu. diketahuin gitu? Asal dengan konsistennya olahraga. Nah, gitu. konsisten. Ogahara saya mah. Ogahara. Ogahara saya mah. Lebih ke muruhkeun gitu. Broken. Pak, apa saja olahraga pada pandemi? Yang aman gitu maksudnya. Ya. Aman. Nah, sebetulnya semua olahraga juga aman, Pak. Ya, terlebih yang tadi Bapak khawatirkan itu ke gym itu kan khawatir banget ya, takut tertular gitu. Tapi yang saya tekankan di sini seluruh olahraga sangat aman banget gitu. Gitu aman gitu. Seluruh olahraga entah itu olahraga nggak harus di tempat gym ya Pak ya. Maksudnya Di di rumah rumah pun kita bisa home workout gitu. Aman pokoknya mas semua gitu, asal dengan teknik yang benar. Bentuk olahraga nggak harus keluar rumah kan Pak? Betul. Pada saat pandemi gitu. Berarti di rumah juga Masih bisa di rumah dengan cara atau dengan teknik yang benar. Jangan sampai kita olahraga malah cedera, jangan sampai gitu. Harus ada intinya ya. Seberapa penting sih Pak olahraga di saat pandemi? Sangat teramat penting Pak Deta ya. Di saat pandemi kayak gini, orang-orang kan apalagi pemerintah tuh menyarankan kita untuk diam di rumah, mengkampanyekan itu terus menerus ya. Yang kita tahu kan gitu. Tapi pemerintah atau sekumpulan orang tuh jarang banget mengkampanyekan untuk tetap berolahraga, jarang banget. Pastinya diam di rumah terus tuh pakai masker dan lain-lain, sedangkan olahraga sangat jarang banget dikampanyekan Pak. Yang saya miriskan itu gitu. Padahal kan olahraga sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya lebih aman, sehat gitu. Jadi tidak mudah tertular gitu Lebih Pak. fit lah intinya mah. Iya, gitu. Wah, minder kayak gitu. Jadi awaknya jadi halus kayak gagah. asli. Misalkan untuk yang pertama datang ke tempat gym, Ya. pasti biasanya kan orang mengeluh banyak yang aduh capek carangkul sih mimiti. Ya, pasti Oh, itu mah. apa itu emang Hidup teh ngeluh. apa emang Gitu. efek dari pertamanya dulu seperti itu? Nah, Sakit-sakit. betul. Itu pun banyak sekali yang dikeluhkan oleh semua orang yang mau memulai olahraga gitu. Takut sakit badan. Ya wajar, soalnya kan awal-awal yang biasanya otot kita nggak pernah dipakai, ini dipakai dengan angkat beban, otomatis si otot tuh mengalami yang namanya kerusakan. Nah disitulah terjadi peningkatan massa otot gitu. Otot kita tuh dirusak sebetulnya kalau misalkan kita angkat beban, angkat beban weight training tuh. Tapi dengan asupan kita misalkan proteinnya yang cukup, nah itu tuh recovery-nya sangat cepat gitu, nggak sampai beberapa hari enggak gitu. Kalau misalkan proteinnya kurang ya otomatis pasti lama gitu, sampai terkadang ada member saya juga yang untuk duduk pun susah gitu karena awal olahraga gitu, karena pegel kayak gitu, dan ternyata dia tuh makannya emang ngaco banget gitu kan. Jadi tidak teratur mungkin gitu, Betul, Pak ya. betul. Pola makan harus tetap dijaga. gitu. Tapi gini Pak nih Pak, saya teh kalau ke tempat gym teh suka minder atau gimana gitu. Jadi Pasti, Heeh. ada banyak. Wah
Mahalnya anjing. Mahal anjing. Terus Gadulis. Asli anjing. Ayo orang kieu. Aing bulu kutuk busekel gitu. Aduh anjing. malu. Bapak punya tips and trick nggak nih buat apa? Bikin kita percaya diri masuk ke tempat gym gitu. Gimana nih caranya gitu? Nah, ini tuh simple banget ya. Misalkan dengan ketidakpercayaan diri masuk ke gym, apalagi mega gym, bisa mengatasinya dengan cara sering-sering bersosialisasi sama orang-orang sekitar, sering konsultasi, nggak selalu harus sama personal trainer, sama orang yang lagi olahraga juga kita konsul aja nggak apa-apa gitu. Nah terus tuh, dan di kebetulan tempat kerja saya tuh nggak semuanya badannya bagus kok, malah banyak juga yang lebih dari bapak-bapak di sini berat badannya, bahkan ada yang sampai 130 kilo, 120 kilo gitu, ada yang lebih parah gitu. Tapi dia pede-pede aja karena orang yang Niat bayar, gitu ya. ya niat. Dengan selain itu niat yang kuat, karena dia ngerasa dia yang bayar, bukan orang lain yang bayar gitu. Ya, intinya mah kudu pede. Iya, pede. Berarti kudu emang kudu Ya pedenya handal duit. Kanal duit deh ongko gitu kan. Aduh aing mah. Tapi apakah dengan harga yang kita keluarkan nanti di tempat gym gitu bikin member itu bakal terbayar gitu Pak dengan bentuk hasil tubuh yang baik? Nah, kalau itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Dengan kita nge-gym tuh bukan hanya angkat beban terus, tapi dengan pola latihan yang benar gitu. Bukan hanya sekedar ngangkat udah capek udah gitu, kapan hasilnya gitu kan, tapi dengan pola latihan yang benar gitu. Dan menyarankan juga untuk awal-awal yang awam tuh didampingi dulu gitu, misalkan sama yang lebih bisa atau enggak sama personal trainer yang ada gitu, untuk awal-awal gitu, untuk memulai latihan itu sendiri gitu. kebanyakan kan yang badannya proporsional, Ya. terus kekat. Tahu nih saya nih, atletis lah. tahu nih yang arahnya kemana. Takutnya Pak itu kan sekarang Terbawa suasana. bawa suasana Apalagi nggak punya uang gitu kan. Ada nanti yang nyamperin. Mau nggak? Ayo ke toilet dulu. Kan takut. Alah Pak. siapa power ya mah itu Gimana tuh menurut Bapak? Pengen tahu aja. Kalau misalkan dibilang banyak, enggak juga ya. Dibilang sedikit juga enggak. Karena saya menyaksikan sendiri gitu. Maksudnya udah kalau di tempat gym tuh yang emang pasangan dalam tanda kutip ya, dia tuh udah nggak malu-malu gitu. Oh. Dengan misalkan Joran gitu kan. pegangan tangan kayak Aduh, gitu kan. Tapi udah tidak malu lagi gitu. Cuman dikala kitanya bisa bergaulnya dengan orang-orang yang normal, jadi nggak usah takut lah kayak gitu. Kecuali kalau misalkan emang kita pergaulannya orang-orang kayak gitu, resikonya tuh kita tertular tuh lebih Iya ya pasti. gitulah Jadi gimana takutnya. lingkungan ya, Pak ya? Betul Lingkungan. lingkungan pergaulan. kalau misalkan untuk badan atletis seperti ini itu didoping dengan suplemen lagi atau hanya olahraga aja? Nah itu sangat penting banget ya. Terkadang seseorang tuh kita badannya jadi tuh harus beranggapan harus pakai suplemen yang harganya tuh nggak begitu ya nggak murah gitu Nggak kan, murah gitu. yang mahal banget juga ada gitu, mulai dari susunya, suplemennya dan lain-lain. Cuman yang saya tekankan di sini nge-gym tuh untuk membentuk badan terutama nggak harus selalu menggunakan suplemen atau mengkonsumsi suplemen. Selagi kita makanan sehari-hari tercukupi seperti proteinnya kan, terutama Seimbang gitu protein. Nah itu tuh nggak usah pakai suplemen lagi karena kan proteinnya udah cukup gitu. Nah sedikit juga saya kasih rumus ya, ilmu yang saya tahu. Misalkan ada yang mau naikin berat badan nih ya, yang kurus misalkan kayak Pak Deta misalkan, nah itu tuh kebutuhan proteinnya 2 kali dari berat badan. Misalkan berat badan sekarang Pak Deta berapa? 60 kilo Nah, 60 berarti harus 120 gram per harinya gitu. Nah, itu 120 gram Sekilo per hari. 2 on. Ya entah itu pokoknya protein dari nabati atau hewani gitu. Yang paling bagus sih saya nyaraninnya dada ayam. daging 2 poe sekali Tenan naon? Enggak apa-apa. 2 poe sekali we saya mah cukup. Ulah Biasa 2 daging poe. asin daging asin keren. kok halus oke iya, halus, namanya. Sehat itu mahal deh. Sehat itu mahal sih. Berarti kudu berkorban lah deh mana Ya. deh. Nya aya awak halus mah nya. Heeh. Betul.
Jadi Tapi- emang untuk merubah awal-awal dari kebiasaan tuh kan emang susah ya. Maksudnya kalau eta, kita Pak. tidak memaksakan gitu. Awal-awal pasti dipaksain, tapi kalau udah jadi gaya hidup itu ya enak aja ngejalaninnya gitu. santai we gitu Pak, udah Iya. biasa mah gitu kan. Betul. Itu pertama-pertama pasti ada rasa canggung Pak. Misalkan ada klien cewek cantik gitu. Hai. Hai. Ini langsung gimana Pak? Rada montok ya. Hadap ya. Cocok ya. Angkut. Bungkus. Gimana tuh Pak? Biasalah cewek-cewek sosialiwat Sial banget. biar tetap cantik, Ya tetap betul, sehat. betul. Nah mungkin cara mengatasi orang tersebut gitu. Nah, seperti itu Pak. Gimana tuh kalau Bapak? Nah, yang pertama kan kita harus profesional ya, profesional Oh, iya. dalam saya bidang tersebut, otomatis kalau di tempat gym tuh saya kan sebagai trainer, jadi Ada harus etikanya lah, Pak. etikanya, jadi harus ya saya tuh PT dan dia tuh klien saya gitu, nggak ada hubungan yang lain gitu, jadi kita harus tetap profesional, kita melatih sesuai dengan kebutuhan Oh, yang iya. dia butuhkan gitu. Sesuai job desk, gitu. Iya sesuai job desk. Kalau di urusan belakang ya itu beda lagi. Oh. Urusan belakang Ada. Kalau udah di luar Di balik gym, ya layar. udah beda lagi. Di balik layar berarti ya. balik layar. Tahu kondisi lah ya. Iya, iya. Tahu Oke, mainannya. Biasa. Aduh. Tapi selama nge-gym nih Pak, ngajar nge-gym gitu, pernah mengalami hal tidak mengenakan nggak? Entah itu dimarahin sama si apa? Customer. Iya. Customer sama itu pernah nggak gitu yang tidak mengenakan gitu? Pernah banget Pak. Yang pertama tuh kan saya nggak pasti sering juga nanganin atau megang klien-klien dari luar, misalkan dari Cina, Korea, Oh. dan notabene orang-orang seperti itu kan harus on time banget gitu. Nah, suatu hari saya tuh handle orang Korea. Dia tuh orangnya on time banget, latihan jam 7 ya jam 7 harus, sebelum jam 7 udah harus standby. Dan di situ tuh saya telat 5 menit doang. 5 menit Bahkan doang? 3 menit. 3 menit dan jam di klub saya tuh emang masih pukul 7 gitu kan. Tapi di jam dia tuh 7:03. Saya itu benar-benar dibentak dan komplain ke customer service gitu. Tapi kan mau nggak mau ya saya mengakui kesalahan saya gitu, dan mungkin tidak mengulanginya lagi gitu Pak. Jadi pelajaran juga lah kepada sayanya. Dan ada juga klien yang protes, kenapa sih berat badan saya nggak turun gitu kan, protes sedangkan saya udah bayar mahal gitu. Yang progresnya tuh sangat amat minim. Nah dia merasanya gitu. Nah kan kita tuh ada by data ya, maksudnya dari berat badan, kadar fatnya, kadar gulanya, kadar airnya gitu. Semua ada. Ada by data. Nah dia tuh ngerasa progres dia tuh minim banget setelah beberapa minggu latihan. Ya mungkin saya hanya overcome-nya tuh gimana cara makannya, dan ternyata emang masih ngaco gitu. Dan pada saat itu dia udah komplain kepada saya tuh karena gitu, kenapa berat badan saya nggak turunnya hanya dikit gitu, sedangkan saya udah Tidak sesuai benar-benar ekspektasi capek. gitu. Padahal kan kita latihan kebanyakan tuh hanya 1 jam satu klien tuh. Oh, jadi nggak sejam Pak? Mahal yang sejam? Aing. 1 jam. Tapi kalau misalkan untuk sama PT ya, tapi kalau misalkan fasilitas yang lainnya itu bebas Pak. Gitu sehari itu mau berapa hari akses juga, gitu, mau Pak. berapa kali juga bebas gitu. Mau ikut kelas apa, misalkan bebas gitu. Kalau sama saya kan si klien tersebut hanya satu hari itu hanya 1 jam, sedangkan satu hari kan 24 jam, kita nggak bisa ngontrol terus si member makannya seperti apa. Ternyata emang pola makannya tuh emang masih ngaco, makanya hasilnya juga sangat minim gitu. Tapi dia lama kelamaan nyadar juga Ya. gitu kalau dia tuh memang salah gitu. Gitu paling Kalau yang gampang stres itu ngaruh kan Pak? ngaruh banget. Ngaruh. Nah kan dari pandemi gini ya, orang-orang pada ketakutan dan kecemasan. Yang mana sebelumnya masih tetap di rumah aja tanpa exercise. Dan kebanyakan orang itu kan lebih intens di HP sama di TV yang beritanya tuh terus tentang COVID. Corona. Cemas. Orang-orang kan tambah takut, tambah Stres. cemas, dan stres pun datang ya gitu. Nah di situ tuh imunitas tubuh
berkurang gitu. Berkurang. Nah, jangankan untuk bersosialisasi sama orang, dia keluar rumah pun takut. Nah, Iya. gitu. Nah, di situ ada yang namanya sosial yang illness. Jadi social illness tuh jadi ketakutan Iya. akan kita bersosialisasi sama orang gitu. Nah, di situ karena takutnya sosialisasi sama orang, si orang tersebut mengalami mental yang drop juga sama. Jadi- yang biasa tegur sapa gitu kan, sekarang di rumah aja mentalnya drop, imunitas tubuh kacau gitu. Nah, ditambah ekonomi illness kan otomatis dari di rumah aja itu kan penghasilan mereka tuh atau penghasilan masyarakat tuh turun banget drastis. Iya. Nah, tambah stres kan gitu. Nah, itu tuh menimbulkan yang mana kita punya imunitas tubuh jadi turun dan penyakit yang lain pun mudah masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi usahain selama misalkan emang dianjurkan dan diharuskan banget untuk diam di rumah, tetap aktivitas aja olahraga gitu, Pak. Gitu Stay yang saya safe. saranin. Nah, Kan bangun tidur ya. Langsung der gitu Pak. Oh. Terus up. Jadi up. mata belekan karena langsung Kecai anjing. Kayak anjing. Atau- Mobelan atau yang gimana, Pak? begini itu. waktu-waktu olahraga tuh sebetulnya semuanya juga bagus kapanpun dilakukan. Nah, yang bagus tuh emang pagi banget karena kan di saat kita masih fresh ya tetap langsung ngelakuin exercise. Nah, di situ tenaga kita tuh masih full banget sebelum melakukan aktivitas yang lain. Otomatis masih full tenaganya dan kita maksimal olahraganya gitu. belum terkontaminasi oleh udara luar. Pikiran-pikiran Pikiran. hutang. Iya, itu. Bayaran gitu. Jadi kalau bangun tidur mah ya bangun. Bangun. Nah, bangun nikmat. Bangun nikmat. Berarti si Johnny juga suka ikut bangun Pak kalau pagi-pagi. Cuma normal berarti. Oh, normal. Ya, Apa normal. harus diajak olahraga nggak atau gimana? Diamin aja. Itu mah wajib, Pak. Oh, wajib. Ya. Olahraganya Tapi gimana? olahraganya banyakin lower body, Pak. Ya buat menjaga Si Johnny. vitalitas. Contohnya kayak gimana itu? Gimana Kayak Pak? tadi tuh. Coba gimana? Aduh. Nggak sedikit juga klien saya terutama perempuan ya mengalami Ejakulasi dini. kelemahan dalam ya gitu, Pak. Oh, Misalkan jadi dia tuh nggak- keharmonisan. keharmonisan dalam rumah tangga ya. Jadi longgar we gitu mereka. Mudah capek gitu, mudah loyo, kurang bergairah. Nah, nggak sedikit juga orang tuh yang konsultasi ke saya gitu. Dengan olahraga otomatis ada yang namanya hormon ya. Hormon tuh jadi memperbaiki kita di mana punya sel telur. Karena kan biasanya nggak aktivitas olahraga, ini ditambah aktivitas olahraga capek. Cuman untuk keharmonisan keluarga tuh pasti lebih bagus gitu. Pesan-pesan dari semua Iya, ini. iya, iya. Oke. Jadi gimana? mengenai Obrolan kali ini Obrolan kali apa ini. yang diserap gitu, Pak Edo, mungkin ada sedikit makna lah. kan mau niatin dulu Pak ke diri sendiri gitu, mau niatin olahraga lah biar sehat. Itu kan mahal Pak, Wih, betul. sehat mahal, terus obat-obatan ge mahal Bu. Benar. Jadi ya sayangilah diri sendiri gitu. Nah, itu yang paling penting, Pak. Sayangi diri sendiri, Tuh. baru orang lain gitu. Berat. Jadi jangan dulu menyayangi orang lain sebelum menyayangi Nah, diri sendiri. Oke. Kalau dari saya itu hidup sehat itu emang mahal. 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 Emang mahal deh. Mahal benar. Bener. Benar. Ya dijaga aja dari pola makan, jaga kesehatan. Ya. Intinya itu aja sih. Ya, betul. Berarti sama seperti saya. Gak ada yang bedanya. Apa dari Pak mungkin beda Mungkin nggak? gimana? Kalau saya mah Mungkin ada yang beda. cintai ususmu, Wah, iklan. minum kopi tiap Kopi. hari. Iya, itu tetangga, Pak. Jadi, aduh jangan tetangga. Belum di Kalau- endorse. Dengan kopi inspirasi akan muncul. Kutipan dari olahraganya nggak ada, Pak. Saya kadang-kadang nggak pernah olahraga Oh, Pak, iya. makanya nantilah saya ngontek dulu ke Bapak gitu kan. Oke, Pak siap. mau olahraga malam bisa nggak? Siap. Cik. Kalau dari Bapak gimana? Kutipannya gimana Pak? Nah, untuk menjaga imunitas tubuh, orang-orang kan lagi nunggu vaksin turun, yang kita tuh masyarakat biasa yang nggak tahu kapan kebagian vaksin tersebut. Yang misalkan vaksinnya udah teruji, itu tuh dari mulai yang awal tuh presiden pastinya untuk ke DPR dan terus kita tuh masyarakat kecil pasti terakhir kebagiannya Iya. gitu, disuntiknya tuh terakhir. Tapi jangan pikirkan itu dulu, yang penting
tetap Semangat. ya semangat untuk sehat dan jangan lupa olahraga gitu aja. Ya, segitu dulu dari kami Sendok Tembok TV. Mohon pamit. Pamit. Salam. Aduh. Sip.